Halo semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil bahas tentang investasi. Di video kali ini aku mau bahas tentang cuan. Jadi topiknya adalah berapa lama sih yang kamu butuhkan untuk bisa cuan di saham. So, stay tuned. Oke, sebelum aku ngomong panjang lebar, aku mau samain perspektif kita dulu ya. Jadi aku mau samain perspektif tentang apa itu sukses di pasar modal. Jadi aku mengartikan sukses di pasar modal itu kamu bisa profit, konsisten dari rencana yang kamu buat sendiri, rencana investasi yang kamu buat sendiri. Jadi kalau kamu profit cuma gara-gara misalnya denger news atau kayak ikut premium gitu, itu nggak termasuk ya. Jadi maksudnya sukses di sini adalah bagaimana kamu bisa menjadi trader atau investor yang mandiri, bikin planning sendiri, milih saham sendiri, ya trading pakai duit sendiri lah ya jelas. Terus kamu untung konsisten bertahun-tahun. Jadi bukan cuma kayak 1-2 kali untung hoki gitu, enggak. Jadi berapa lama sih yang kita butuhkan untuk bisa seperti itu tadi, sukses seperti itu tadi di pasar modal. Itu kita udah sepakat lah ya, definisinya itu seperti itu. Nah, terus hal selanjutnya mau aku bahas itu adalah bahwa sukses kan sering nggak ditanya gini. Aku sering ada nasabah nanya kayak, Mbak, berapa lama sih yang aku butuhin untuk bisa kayak gapai di pasar modal. Itu kadang asumsi kita ngomong berapa lama itu karena kita dulu di sekolah kan gitu ya, SD 6 tahun, kuliah kalau nggak molor 4 tahun, SMP 3 tahun. Kita selalu memberikan jangka waktu terhadap tahunnya berapa lama gitu. Nah, itu mindset seperti itu kan kalau kamu di pendidikan formal. Karena kalau pendidikan formal tuh ada yang ngatur kurikulumnya kan. Kayak tahun ini kamu belajar apa, bulan ini belajar apa, dan segala macam itu udah ada yang ngatur. Sedangkan di pasar modal itu nggak begitu. Kesuksesan kamu di pasar modal tuh benar-benar terserah kamu. Nggak ada yang ngasih apa ya, tenggat waktu, nggak ada yang ngasih kamu kurikulum. Itu benar-benar terserah kamu. Kalau kamu nggak pernah belajar apa-apa, ya kamu bisa buka akun sudah 5 tahun dan kamu masih tetap nggak ngerti apa-apa, mau pencet buy aja bingung. Tapi bisa juga misalnya kamu baru buka misalnya 1 tahun, tapi kamu misalnya mendedikasikan 8 jam sehari untuk benar-benar belajar tentang bursa, tentang bagaimana berinvestasi dan segala macamnya. Itu pasti kamu orang yang menghabiskan 8 jam konsisten belajar, pasti progresnya akan jauh lebih di depan daripada orang yang misalnya udah buka 5 tahun tapi nggak embuh gitu kan, nggak diurusin akunnya, dia bahkan lupa sama passwordnya misalnya begitu. Nah, itu jadi ngerti ya maksud aku. Jadi perspektif berapa lama itu tidak diukur dari tenggat waktu berapa tahun, tapi dari apa yang kamu berikan ke pembelajaran pasar modal, proses yang udah kamu jalanin itu. Nah, sekarang pertanyaan emasnya. Oke, Mbak, jadi udah deh, nggak usah panjang lebar, jawab aja. Berapa lama yang aku butuhin, apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjadi ahli di pasar modal gitu kan. Nah, ini menarik nih. Jadi berdasarkan riset, kita itu menjadi ahli tentang sesuatu itu kalau sudah belajar sekitar 10.000 jam di sesuatu yang mau kita pelajarin, itu yang pengen kita jadiin ahli. Coba kamu pikirin deh, kamu mau jadi dokter misalnya, lihat teman kamu yang jadi dokter misalnya, mau jadi dokter atau kuliah engineer gitu ya, berapa jam sih yang dia habiskan untuk menjadi misalnya dokter, punya pengetahuan untuk menjadi dokter? Lama kan, dia kuliah kayak 4 tahun, kelas 2 tahun, kamu hitungin aja deh tuh, kalau setahun, kalau sehari dia 5 jam belajarin itu dengan bentuk ke kampus dan segala macam, itu udah berapa jam yang dia akumulasikan untuk belajar. Jadi make sense dong kalau riset itu bilang kita butuh kayak 10.000 jam untuk menguasai suatu bidang tertentu. Dan begitu juga kalau kamu mau gapai di stock market. Nah, aku tahu kamu pasti yang riset apa sih, Mbak? Saya nggak ngerti riset apa, nggak pernah denger misalnya gitu. Oke, kalau kamu nggak percaya sama riset itu, kamu baca deh buku ini ya. Aku dari kemarin ngomongin buku ini terus, soalnya aku emang suka bukunya sih. Maksudnya, walaupun mungkin banyak orang yang kecewa karena dia ternyata nggak ngasih, kamu kasih indikator apa, tradingnya gimana, mencetnya, maksudnya belinya gimana, analisanya. Tapi menurut saya yang beliau berikan di buku ini tuh lebih dari sekedar metodologi trading. Kalau kamu benar-benar meresapi gitu ya, buku ini manfaatnya tuh banyak banget untuk hidup kamu sih. Kok gue ngomongnya tinggi banget ya sampai ngomongin hidup. Tapi bener loh, ini dia ngomongin banyak filosofis tentang saham dan bagaimana ngatur keuangan. Aku udah bikin videonya, ini aku kasih di atas ya. Nah,
Intinya balik lagi ke 10.000 jam tadi. Beliau juga ini, Pak Bekti ini menyebutkan juga di bukunya bahwa dia melakukan dia butuh 8 tahun dan kira-kira sudah menghabiskan 10.000 jam sampai dia menjadi scalper kelas kakap gitu kan, scalper kelas dewa. Nah, aku mau jadiin statement beliau itu seperti study case kecil-kecilan yang mau aku bahas di video ini. Ini aku sambil baca ya, soalnya banyak angkanya, kalau nggak baca nanti salah. Aku udah ngitung tadi soalnya iseng-iseng. Jadi ceritanya gini, misalnya nih, misal study case kita mendedikasikan waktu Senin sampai Senin sampai Jumat. Kalau weekend kita tidur, anak gaul guys, weekend harus staycation atau naik gunung gitu kan. Nah itu Senin sampai Jumat kita dedikasikan untuk belajar tentang bursa saham. Berapa lama sih yang kamu butuhkan untuk bisa mencapai 10.000 jam itu, yang katanya kalau udah 10.000 jam kamu insya Allah jadi ahli di pasar modal. Ayo kita hitung. Kalau Senin sampai Jumat, asumsi 1 jam sehari. Nah itu berarti 1 minggu kita invest 5 jam kan, 5 jam belajar. Untuk mencapai 10.000 jam itu kita butuh 2.000 minggu. Oke. Masih dengerin 2.000 minggu. Asumsi 1 tahun itu, 1 tahun itu kan 52 minggu ya sebenarnya. Tapi ini biar gampang aja gitu, saya asumsikan 1 tahun 50 minggu. Nah kalau 1 tahun 50 minggu, kita butuh 2.000 minggu untuk mencapai 10.000 jam tadi. Itu kita butuh 40 tahun. Ya Allah, kebayang gak kamu? Kamu udah keburu pensiun sebelum kamu jadi ahli kalau kamu cuma mendedikasikan 1 jam sehari Senin sampai Jumat. Nah, bagaimana dengan beliau nih? Aku mau tadi bilang, beliau kan bilangnya dari statement di bukunya, jangan-jangan kalau beliau ini bohong gimana? Nah, saya kemarin iseng-iseng, karena saya percaya angka akan bicara banyak bukti gitu. Jadi saya iseng ngitung. Beliau bilang kan 8 tahun baru ahli gitu kan, trading. Jadi ayo kita hitung apa yang dia lakukan, berapa jam dia belajar seharinya kalau 8 tahun dia ahli. Ayo kita. Aku udah ngitung iseng-iseng. Iya, aku emang kutu buku, jadi kamu nikmati saja hasil hitungan saya ya. Balik lagi, 10.000 jam, beliau butuh, Pak Bekti butuh 8 tahun, itu berarti beliau butuh 1.250 jam per tahun, ya, per tahun. Itu berarti 1 minggunya dia itu belajar 25 jam tentang bursa saham. Itu berarti perharinya beliau belajar 5 jam, Senin sampai Jumat asumsinya ya tadi. Jadi kebayang 8 tahun 10.000 jam Senin sampai Jumat 5 jam setiap hari. Itu practically yang beliau lakukan. Menurut berdasarkan angkanya sih visible kan, memungkinkan kan. Dia kan waktu bilang belajar jadi scalper full trading ini, di bukunya beliau nulis beliau gak kerja kantoran. Jadi dia menghabiskan 5 jam sehari untuk belajar trading itu make sense banget, karena dia tinggal di rumah orang tuanya. Dia cerita di buku ini gitu kan. Jadi kalau 5 jam sehari itu make sense. Kenapa? Menurut saya sih beliau, ya bukan saya menudung berbohong, cuma angkanya tuh make sense. Itu nggak sih yang kayak dia nulis di bukunya, dan menurut hitungan saya itu make sense yang diomongin. Jadi practically dia tidak berbohong, dia memang cerita hidupnya beliau itu memang seperti itu. Nah, menarik kan? Bayangin, 5 jam setiap hari Senin sampai Jumat, Pak Bekti butuh 8 tahun. Sekarang pertanyaannya, kita gimana gitu kan? Udah berapa lama sih yang kamu habiskan untuk di pasar modal? Nah, berapa lama kamu pengen jadi ahli di pasar modal? Itu sebenarnya balik lagi ke kamu. Kalau kamu mau 5 jam setiap hari, kayak Pak Bekti begini ya, berarti kamu butuh 8 tahun. Ini ngitung matematika aja sih ya. Belajar kan kadang nggak harus yang kayak nunggu 8 tahun terus kamu baru bisa, enggak. Ini cuma kayak biar kasih gambaran kasar aja bahwa sebenarnya apa yang harus kamu bayar ke hidup kamu, invest ke diri kamu sendiri untuk bisa jadi ahli di pasar modal. Tadi kan 5 jam ya, Pak Bekti 5 jam setiap hari. Kalau dia 8 tahun, kalau kamu pengen 4 tahun, berarti kamu gimana dong? 10 jam sehari. Ini angka aja, ngawur aja gitu. Berarti kan 10 jam sehari itu kayak orang sekolah, berangkat pagi pulang sore. Gitu. Jadi nggak, ngerti ya maksud saya? Jadi nggak yang iseng-iseng doang, coba-coba lah, di stock market lah, kali profit lah. Itu kenapa yang kayak begitu tuh, sorry aja, pasti nggak akan profit maksimal, nggak akan profit konsisten kalau mindset pendekatan kamu ke investasi itu seperti itu. Karena balik lagi, 10.000 jam, berapa lama kamu mau invest sampai kamu mencapai itu 10.000 jam. Dan itu kenapa kalau kamu baru 1-2 tahun di stock market, saya berani bilang kamu pasti nggak profit konsisten. Ini bukan karena kamu bodoh ya, saya juga begitu. Semua orang yang nyoba di stock market itu begitu, yang masuk ke pasar modal itu begitu. Ini prosesnya yang harus kamu jalanin.
Jadi kenapa 1-2 tahun itu pasti yang sangat sulit di pasar modal, dan 90% orang itu kapok di pasar modal. Karena 1-2 tahun pertama itu dengan asumsi aja nih, asumsi misalnya kamu 20 jam deh sehari. Itu udah ngapain coba? Kalau kamu mau ahli dalam 2 tahun di pasar modal, 10.000 jam, itu kamu harus 20 jam sehari. Coba pikir-pikir, 20 jam sehari itu kan nggak masuk akal kan. Kamu belajar emangnya kamu nggak hidup, makan santai ya, dan berperilaku seperti manusia normal pada umumnya gitu kan. Jadi kenapa pada 1-2 tahun itu tuh benar-benar pertama-tama kamu harus invest ke pembelajaran kamu di pasar modal, dan begitu kamu tidak konsisten, nggak benar-benar mendedikasikan waktu untuk belajar, ya practically progress kamu juga nggak kemana-mana gitu. Makanya jangan heran kalau misalnya terus bentuknya adalah portofolio kamu amburadul, ya segala macam permasalahan. Ya itu memang prosesnya yang harus dijalani sebagai orang yang baru mau belajar di pasar modal. Gimana? Masih bertahan di video ini? Masih pengen invest di pasar modal? Aku harap sih kamu nggak ciut duluan ya, karena percaya saya deh, saya sebenarnya nggak ngarusin kamu di pasar modal gitu ya. Terserah kamu sih, banyak ada bentuk investasi, ada properti, ada bisnis, ada segala macam lah. Ada banyak pilihan hidup ini, tapi masalahnya adalah apapun pilihan yang kamu pilih, itu kamu tetap harus bayar si 10.000 jam tadi gitu. Ada hal yang harus kamu bayar. Kamu akan dapat apa yang kamu bayar. Jadi kalau kamu misalnya memutuskan, saham kayaknya bukan buat saya deh, saya kayaknya nggak cocok di saham gitu. Karena misalnya abis belajar kelamaan sih, masa 10.000 jam, saya mau yang lain aja. Itu kamu pilih bidang yang lain aja, kamu juga harus bayar itu 10.000 jam dalam bentuk yang lain di bidang itu. Jadi kalau 10.000 jamnya yang jadi masalah dengan kamu, ya nanti hidup kamu bisa jadi bermasalah. Karena memang apapun yang kamu pilih, cita-cita apapun yang pengen kamu raih, itu ya 10.000 jamnya relatively harus kamu bayar. So, jadi selamat membayar, selamat belajar. Si 10.000 jam tadi saya juga masih berjuang untuk 10.000 jam. Tapi nggak tahu juga sih, saya nggak ngitungin. Ini kan balik lagi cuma kayak angka saja, tapi ini benar-benar bikin video ini, bahkan tadi ngitung-ngitung saya memberikan perspektif ke diri saya sendiri. Wah gila ya, emang nggak ada yang gratis di hidup ini. Semua yang pengen kamu raih itu harus kamu bayar, dan bayarnya tuh seringkali nggak pakai uang, tapi pakai dedikasi yang kamu berikan ke hal tertentu yang ingin kamu raih itu. Gimana topik video hari ini? Masih aku harap nggak terlalu berat dan ngasih kamu ya gambaran yang luas gitu ya tentang gimana caranya untuk bisa sukses di pasar modal. Sharing video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa likes ke atas. Masa likes ke bawah, Anggi gimana sih? Likes ke atas ya. Likes ke atas. Subscribe biar aku ngetop di YouTube gitu. Dan I'll see you in the next video. Okay, ciao.